seperti embun pagi sejukkan hati, ucapkan syukur Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 1 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 8. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bara tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya setalenta emas. Bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu, pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sesudah itu, timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu, Sibhai, orang Husa, memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka tundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Di Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, yang di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki dan akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah.
dan ketaktanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapannya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwah saudara-saudara kita yang mendakwah mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Haleluya, luar biasa. Juga salah. Surga Kristen perang naga, surga Islam pesta seks. Menista bukan, itu kan pengakuan ustadz-ustadz mereka kalau tiap pagi pengajian di televisi itu aja kan hanya mengutip saja. Saudara, tiap hari kita perang ya, kemarin kita sudah belajar tentang konflik ya dalam pikiran tiap hari. Setiap hari orang itu hidup di dalam medan perang pikirannya sendiri ya. Jadi kalau bilang surga Kristen perang naga itu buku saudara. Namanya surga udah nggak ada perang ya. Jadi naga itu ya adalah sebuah simbol dari apa saudara? Dari setan, dari iblis, setan itu ya. Apakah setan? Setan adalah keinginan-keinginan kita yang tak terkendali. Kalau kamu tidak punya keinginan-keinginan yang tak terkendali, maka kamu nggak ada setan. Kalau kamu masih punya keinginan dalam hidupmu yang tidak berhasil kamu kendalikan, maka itulah setan dalam hidupmu. Semakin orang hidupnya penuh dengan banyak keinginan, hidupnya makin penuh dengan konflik. Ya, dan rumusnya kan si Newton udah bilang kan, ya kan? Tekanan itu ya makin besar kalau makin banyak gaya. Ya, pressure P itu tekanan, pressure akan makin besar kalau force-nya makin besar. Gayanya, kalau kamu kebanyakan gaya, ya kamu hidupnya makin penuh dengan tekanan. Kan begitu kan, itu sudah rumus ya, rumus hukumnya benar ya. Kalau kamu banyak keinginan, kamu terlalu banyak rupa-rupa keinginan, desire ya dalam hidupmu, maka hidupmu akan selalu dalam banyak sekali peperangan. Ya, makanya akhirnya kamu nggak bisa punya peperangan yang tak terkendali karena kamu tidak bisa mengendalikan keinginan. Ya kan? Dari mana datangnya pencobaan? Dari keinginan-keinginan yang tidak berkenan sama Tuhan.
keinginan-keinginan kita, ya. Ketika kamu gagal mengatakan menurut kehendakmu jadilah Tuhan, maka kamu kan mulai masuk tuh di dalam segala macam peperangan dan pencobaan. Itulah setan dalam hidupmu, ya. Nah, naga itu atau setan itu, ya, dulunya ya bukan setan, tetapi kemudian keinginan-keinginan itu menjadi kuat, ya, kegelapan, keinginan-keinginan yang tidak mau kehendak Bapa, maka dia harus keluar dari sorga. Karena segala keinginan-keinginanmu itu bukan penghuni sorga. Saya pengen istri cantik, bukan keinginan sorga. Istri jelek dong Pak, ya salah, bukan juga. Bukan, tapi begitu kamu kepengin, ya, kepenginmu itu karena kasih atau karena nafsu. Begitu kepenginmu karena nafsu, maka itu adalah naga itu, saudara. Itulah naga. Dan kamu akan diusir dari sorga. Begitu kamu tidak bisa mengendalikan keinginanmu, hawa nafsumu, maka terjadilah perang di sorgamu. Ya. Setiap orang Kristen, begitu dia percaya kepada Yesus, terima Roh Kudus, lahir baru, hidup di sorga. Hari itu juga dia hidup di sorga, jiwanya. Lalu jiwanya ini berkonflik, ya. Jadilah perang, itulah perang naga. Ya, kalau dalam kita cerita metafora, ya. Kalau yang aslinya itu sudah terjadi sebelum zaman Adam. Perang naga di sorga itu sebelum zaman Adam. Jadi ada sang penipu atau kegelapan yang hendak melawan, ya, melawan sang cinta. Ada kegelapan yang ingin mengambil alih sang cinta, makanya itu diusir dari surga paradiso. Diusir, nggak boleh. Di surga hanya ada cinta. Jadi begitu kamu niat saja udah nggak boleh. Tidak ada. Makanya kamu begitu kamu niatmu, ya, kamu punya niat, aku mau punya si cantik kan hawa nafsu. Tadinya kamu di surga, kamu langsung pindah ke konflik. Kamu langsung konflik. Begitu kamu kalah dengan niatmu, maka kamu akan hidup di dalam dunia orang mati. Jiwamu itu sengsara, ya. Begitu kamu, saya ingin sekali punya mobil, saya ingin sekali punya iPhone 16, saya ingin sekali punya apa dah, dan keinginanmu tak terkendali, nah itulah setan, itulah naga dalam hidupmu. Makanya perang itu menjadi makin berat buatmu. Dan akhirnya bahkan mungkin kamu saja tersingkir dari surga. Gara-gara kamu jadi punya banyak keinginan, punya banyak utang, jadi punya banyak perzinahan, dan kepengen. Dan kamu tidak bisa mengendalikan keinginanmu. Karena kamu tidak menyerahkan kepada Bapa, kehendakmu yang jadi Bapa. Tuhan Yesus ajari kita, kehendakmu yang jadi di bumi seperti surga, tapi kamu mau kehendakmu yang jadi, maka jadilah konflik itu, jadi perang itu. Perang itu tidak akan selesai, tidak akan selesai sampai kamu bisa berkata kehendakmu yang jadi Bapa. Begitu kamu berkata kehendakmu yang jadi Bapa, maka kamu menang perang. Begitu kamu tidak bisa berkata kehendakmu yang jadi, kamu akan hidup dalam satu masalah kepada masalah yang lain, perang konflik dalam hidupmu terus. Akhirnya kamu jadi mualaf. Karena kamu melihat mualaf itu, kalau kamu jadi mualaf kan kamu dapat pekerjaan, dikasih kerjaan kayak Yusuf Hamka itu, kasih proyek. Ya, kamu boleh poligami, kamu boleh kawin cerai. Kalau kamu jadi mualaf, kamu kan boleh itu, ya, boleh punya istri banyak, ya kan? Kalau perempuan jadi mualaf, kamu sial, kamu saudara. Serius. Karena seorang wanita Islam baru bisa masuk surga kalau dia izinkan suaminya kawin lagi atau bunuh diri. Itu ajarannya ada. Jangan ngomong nggak ada itu ajarannya. Karena wanita Islam sangat susah masuk surga. Begitu sampai surga, maka kamu akan melihat suamimu berpoligami lagi sama 72 bidadari. Pokoknya sulit. Makanya banyak sekali orang-orang perempuan Islam yang murtad karena nggak mau dipoligami, karena nggak rela, ya kan? Nggak mau.
Iya dong, masa kamu di poligami mau kan bodoh. Tapi dulu ada capek-capean. Waktu saya mah di poligami rela. Yang penting suami saya bahagia kan itu. Nah itulah konflik ya di dalam ajaran Tuhan Yesus. Satu laki-laki untuk satu wanita. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka isi kepalamu itu satu laki-laki untuk satu wanita. Tidak boleh dua laki-laki, tidak boleh dua wanita. Boleh single. Ya, kata Tuhan Yesus Matius 19, boleh single. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah, ya, sampai mati pun, sampai kamu usia 100 tahun pun, kalau kamu tidak bisa hidup oleh roh dan berkata kehendakmu yang jadi Tuhan, maka seluruh hidupmu akan selalu berkonflik dan kamu akan sulit tinggal di dalam paradiso. Hidupmu di alam maut, konflik terus, saudara. Perang terus sama naga itu, sama setan, keinginan-keinginanmu kan. Tapi kalau kamu terbiasa, menurut kehendakmu terjadilah, maka itu berhenti, saudara, konflik itu. Jadi kamu jangan berpikir kamu akan selesai dari konflik kalau kamu tidak bisa berkata, Bapa, menurut kehendakmu terjadilah. Kalau kamu sudah bisa berdoa seperti itu, maka konflik itu akan reda. Itu rahasianya, saudara ya. Nah, sementara bagaimana cara kamu bisa menang? Bagaimana kamu bisa berkata menurut kehendakmu terjadilah? Kamu kudu punya pengalaman membuktikan sendiri. Susah, saudara ya. Kelihatannya susah. Tapi sebenarnya gampang. Kamu hanya tidak mau melangkah. Ada beberapa orang ngomong sama saya, ajarannya Pak Paul susah. Enggak, ajaran saya itu gampang sekali. Ajaran saya itu gampang sekali. Mudah sekali untuk dilakukan. Apa yang saya ajarkan berasal dari firman Tuhan. Ya, yang asalnya dibikin rumit sama Pak Pendeta, sama saya susah, cuman begitu saja. Tapi kan kamu nggak mau melakukan. Kamu tidak mau menjalankan, karena pikir kamu susah. Mengapa? Karena selama ini kamu dagingnya dimanja. Ya kan? Bangun pagi susah nggak, saudara? Susah, Pak. Enggak lah, bangun aja, susahnya di mana bangun pagi? Bangun pagi itu nggak susah, saudara. Jangan ngomong bangun pagi itu susah. Bangun pagi itu nggak susah. Karena kamu tidak terbiasa ya jadi susah. Ya. Ya kan? Segala sesuatu yang kamu sudah dalam pikiran susah ya susah. Kalau dalam pikiran kamu, di dalam Yesus aku sanggup. Karena cinta aku sanggup. Maka seberat apapun jadi gampang. Seberat apapun jadi gampang, ya. Kalau bilang susah, maka seringan apapun jadi susah, ya. Seringan apapun jadi susah, karena kamu bilang susah. Tapi kalau kamu bilang sama Tuhan, bersama Tuhan Yesus, segala sesuatu bisa, ya bisa. Itu kan semua ada dalam pikiranmu, saudara. Konflik itu kan dalam pikiranmu, kamu bilang bisa apa enggak. Begitu kamu bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Dan sebetulnya bukan nggak bisa, nggak mau. Bagaimana supaya kita bisa berkata kehendakmu jadi, Bapak? Ya kamu kudu punya pengalaman sama Tuhan, dicoba. Kalau kamu nggak mau nyoba, kamu nggak bisa punya pengalaman sama Tuhan. Kalau lu cuma bebas, ya kan, pengalaman bersama Tuhan. Ujilah aku, kata firman Tuhan. Bukan mencobai Tuhan, bukan. Mencobai Tuhan itu kamu gajinya cuma 10 juta, kamu nyicil Toyota Alphard tahun 2025 terbaru yang cicilannya kayak 15 juta sebulan. Itu namanya kamu mencobai Tuhan. Tetapi menguji Tuhan, kamu nggak punya uang malam ini. Besok anak sekolah, jangan utang. Berdoa, Tuhan ini sudah jam 11, saya mau cari uang di mana? Jangan utang, besok anak sekolah harus bayar. Bilang, kehendakmu yang terjadi, Bapak. Berani coba gitu, harus berani. Saya belajar ya di Belanda ya, anak saya sekolah.
dulu belum warga negara, status saja belum jelas saya waktu itu ya, masih tunggu, dokumennya masih dokumen tunggu. Anak saya sudah gelisah, ya, umur 19 tahun nggak sekolah, kan tertunda setahun waktu itu, ya, 18 tahun, sorry ya, 18 tahun, baru ulang tahun umur 18 itu ya, Februari 2019, saya ingat sekali. Terus kita berdoa, ya Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Kita kalau mau bayar bisa langsung sekolah ya. Ini uangnya dari mana? Bisa nggak kita utang? Bisa. Saya bilang serahkan sama Tuhan. Saya diam, serahkan sama Tuhan. Tiba-tiba anak ini bisa sekolah. Ada yang sponsorin, pokoknya bisa masuk dulu, bayarnya nanti. Kemudian kita nggak mikir dulu, pokoknya ini bisa sekolah. Yang penting masuk dulu, kata sponsornya. Lalu tibalah hari selesai, ya akhir tahun ajaran, mau ditagih, kalau nggak salah ya, tagihannya 3.000 euro. 3.000 euro itu waktu itu masih 50 juta, waktu itu dari mana 3.000 euro, ya. Waduh, tapi kemudian sponsornya bilang berangkat aja, nggak apa-apa, ikut kan dipanggil terima raport, saudara ya. Berangkat aja, serahkan. Ya Tuhan, kalau sampai nggak bisa gimana? Nggak usah utang. Ya udah, nggak ada ya sudah. Bilang aja nggak ada. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Tiba-tiba anak saya dibagi raport, nilainya 10, saudara. Nah, waktu itu namanya penyesuaian ya, sekolah. Penyesuaian SMA, masuk kuliah. Karena sih namanya skakel ya. Nilai 10, saudara ya. Terus gimana dong ini 10? Kaget administrasinya yang nagi-nagi itu ya. Usia keluar, baru kali ini nih ada orang nilainya 10 nih di sini nih. Udah, kamu nggak usah bayar. Artinya kan sekolah yang harusnya bayar, harusnya pakai uang, kamu pakai uang. Karena saya berkata, menurut kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Nggak usah maksa. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita tidak tahu mengapa begitu. Kita tidak pernah tahu, saudara. Kamu harus belajar menurut kehendak-Mu terjadilah. Kamu harus belajar ngomong begitu. Uji Tuhan. Bukan mencobai ya. Kalau mencobai, kamu memuaskan keinginanmu, ngecek Tuhan nanti kasih mujizat enggak. Ya, wah aku tak ke Alexis mau cari capo, ya. Terus kamu pulanglah BB. Kalau memang Tuhan sayang aku, pasti akan dicegah. Tuhan akan mencegah supaya aku jangan jatuh dalam dosa. Itu namanya mencobai, bodoh itu namanya. Jangan mencobai Tuhan Allah. Tetapi pencobaan itu dan beda dengan kamu mencobai, menguji Tuhan berbeda dengan mencobai Tuhan. Menguji Tuhan itu kamu dengan firman Tuhan, hidup sederhana. Pak, kalau saya pakai baju sederhana, barang sederhana, orang nggak menghargai saya, Pak. Saya kan pakai bajunya sederhana, orang-orang menghina, saudara. Nggak apa-apa, saudara. Tetapi saya, dengan cara yang ajaib, karena saya sudah tahu kebenaran ini, kalau saya gayanya glamor, saya akan kumpul dengan orang-orang glamor yang munafik, saudara. Serius ya, kamu pendeta, kenapa di gereja banyak orang munafik? Karena si pendeta mau glamor, duitnya nggak ada, tapi mau glamor hidupnya. Duitnya hasil dari mana? Kolektor. Dia mau belajar hidup glamor. Akhirnya apa, saudara? Kosong ngomong, bus kelihatannya angin badai, rambutnya, ya alisnya, ya jambul badai segala macam, tapi duitnya kosong, bus. Saudara. Kalau saya mah hidupnya sederhana, ya ini saya nggak punya uang, atau juga saya sederhana. Maka saya akan kumpul dengan orang-orang sederhana. Dan orang-orang yang sederhana ini bukan orang yang munafik, punya bilang punya, nggak punya bilang nggak punya. Karena saya orangnya seperti itu. Makanya saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya kan? Nah kalau kamu terbiasa hidup dengan kemewahan, dengan penampilan, ya maka kamu akan kumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Sak pendeta nesisan begitu kamu ketemunya. Tapi kalau kamu orang yang sederhana, maka kamu akan ketemu orang-orang seperti saya yang sederhana, yang simpel, sehingga kamu nggak tergoda untuk pamer.
Gitu, itu rumus. Kamu ujilah Tuhan katanya. Diuji saja kalau kamu tidak percaya. Ya, tidak perlu kamu pamer harta kekayaan, tidak perlu kamu bermewah-mewah hidupnya, tidak perlu kamu hidup dengan gaya-gaya. Hidup sederhana saja. Kamu akan ketemu dengan orang sederhana. Orang kere, Mbak? Enggak. Orang sederhana itu bukan orang kere, saudara. Tapi orang-orang yang punya uang, namun dia tahu bagaimana cara mengelola uangnya dengan bijaksana. Nanti kamu akan seperti itu. Bukan orang-orang yang gaya-gayanya selangit, tapi duitnya bus semua, saudara, utang semua. Ya, tiap akhir bulan kamu telepon, pasti nggak diangkat karena dikira tukang debt collector. Handphonenya tiap akhir bulan mati, saudara ya. Nah, dikira debt collector kan, jadi tagih tiap akhir bulan, saudara. Ya kan, kenapa tiap awal bulan selalu di luar kota? Ya, ternyata awal bulan tagihannya banyak, sehingga selalu menghindar. Itu, saudara ya. Kamu harus belajar sederhanakan hidupmu, memadankan dengan apa yang ada. Ujilah firman Tuhan, kamu akan banyak berdiakonia, bersedekah. Ujilah firman Tuhan, kamu mau hidup dengan pengampunan. Ujilah firman Tuhan, buktikan, ya. Jangan kamu cuma dengar, oh iya teori, jangan. Memang itu teori, tapi kamu lakukan. Kan itu gampang, kamu cuma dilakukan. Mengucap syukur, coba kamu lakukan. Ujilah firman Tuhan. Itu, saudara. Kalau kamu sudah uji, ternyata benar, terus kamu lakukan, lama-lama kamu penuh dengan Roh Kudus. Lama-lama kamu fasih. Lama-lama menurut kehendakmu terjadi, lakukan cuma sekedar nyanyian, kamu benar-benar menurut kehendak Bapa. Lama-lama apa, saudara? Lama-lama kamu menjadi pemenang dalam segala pikiranmu. Itu melihat, cuman gitu aja. Cuman gitu aja. Hidupmu selalu berkemenangan. Ya, segala keinginan setan-setan itu semua, nggak perlu perang yang gila-gilaan. Kata Koden cuma disenyumin. Bahkan kamu difitnah saja, kamu cuma senyum saja. Kenapa? Karena kamu selalu melekat dengan hati Sang Bapa. Apapun yang kamu minta dan doakan akan dikabulkan. Saat itulah semua doamu itu bilang A ya A, bilang B ya B, jadi, saudara. Ya, kamu bernubuat, kamu ya berdoa, jadi. Karena kamu tahu hatinya Bapa, karena kamu melekat, karena kamu hidup bersama dengan Bapa. Itu simpel sekali ya. Bukan simpel. Yang buat sulit apa? Karena kamu nggak mau nguji. Kamu maunya mencobai Tuhan. Kamu maunya mencobai, bukannya menguji. Itu kan simpel sekali kan, tahu bedanya mencobai dan menguji tadi ya. Bisa jelaskan. Kamu maunya mencobai. Kamu disuruh menguji Tuhan, bukan mencobai Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.